Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suryanegara SPD. Saat ini saya bertugas di SMP Bintang Persada Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Saya mahasiswa Pendidikan IPA PPG dalam Jabatan Angkatan Pertama Universitas Pendidikan Ganesha. Dan ini adalah kartu tanda mahasiswa saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan Pertama Prodi IPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Bintang Persada Tabanan di kelas 9 semester 1 mengambil materi sistem reproduksi pada manusia, submateri sistem reproduksi pada wanita. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Hello, good morning student. How are you today? Good morning, Mister. I'm fine. Thank you. Okay, I hope all of you is fine, happy and healthy in your home ya. Dalam suasana PPKM darurat ini ya, kalian harus selalu jaga kesehatan. Oke anak-anak, Mister cek dulu nih ya, Zoom kita apakah sudah bagus apa tidak ini. Suara Mister bisa terdengar dengan jelas dari sana anak-anak? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Ya. Oke, supaya tidak ada kendala kalian mendengarkan suara Mister yang merdu dari sana ya. Dan supaya semuanya jelas terdengar dan pelajaran kita berjalan lancar. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Mister akan absensi terlebih dahulu ya. Mister absen dengan menggunakan link Google Form. Mister akan kirimkan linknya di room chat Zoom ini. Ditunggu ya. Ya, sudah Mister kirimkan ke room chat kalian. Silahkan diklik link Google Form-nya untuk absen. Melaksanakan absensi. Sekarang kita akan mulai pelajarannya. Tetapi agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, kita harus memohon kepada Tuhan untuk kelancaran dan kesehatan kita. Maka kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Mister minta bantuan pada ketua kelas kita ya. Dek Wit, silahkan pimpin doanya. Silahkan Dek Wit. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek Wit sudah memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, membangun rasa cinta tanah air kita pada nusa dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Oke, ambil sikap sempurna. Kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya di pagi hari yang ceria.
Indonesia Raya ya. Semoga dengan mendengarkan setiap hari lagu-lagu wajib nasional terus membangun dan memupuk rasa cinta tanah air kita kepada nusa dan bangsa, dan kalian menjadi generasi emas bangsa. Tapi sebelum masuk ke materi hari ini, Mister ingin bertanya dulu kepada kalian. Di pertemuan terakhir ya, di pertemuan sebelumnya di IPA kita belajar apa ya anak-anak ya? Dalam reproduksi sel. Reproduksi wanita. Reproduksi sel, ya betul ya, sistem reproduksi sel. Sebelumnya kita sudah membahas reproduksi sel, mitosis, meiosis itu ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada sistem reproduksi manusia, yaitu reproduksi pada pembelajarannya dengan sistem flipped classroom ya. Dengan sistem flipped classroom berarti kalian sudah menerima materi dari Mister ya. Mister sudah mengirimkan dari 3 hari yang lalu, ada video pembelajaran, kemudian ada materi ajar berupa PDF, juga ada LKS atau LKPD, lembar kerja, dan kalian sudah mengerjakan. Nah, sebelum masuk ke diskusi kita hari ini, Mister akan memberikan kalian penyegaran, penyemangat di pagi hari ya. Memberikan kalian pre-test ya, biar semangat ya. Memberikan pretest di pagi hari untuk mengkonfirmasi apakah kalian sudah mempelajari sistem reproduksi wanita dari kegiatan flip classroom dari diskusi kita di WA group ya. Untuk itu, Mister akan kirimkan link Google Form pretest kembali di room chat kalian. Sudah Mister kirimkan, kameranya tetap di-on-kan ya. Silakan kalian klik linknya dan kerjakan pretestnya ya. Silahkan anak-anak dikerjakan pretestnya. Sini sudah nampak beberapa yang sudah mengirimkan ya. Nilainya juga cukup bagus. Mudah-mudahan nanti di post test nilainya juga sebagus bahkan lebih bagus. Seperti yang sudah kalian kerjakan di pretest tadi, kalian sudah mengetahui bahwa materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Sudah nampak di layar HP kalian PowerPoint-nya? Sudah, Mister. Sudah. Sudah, Mister. Good. Okay, today we will discuss about human reproductive system in women. Nah, pernahkah kalian melihat upacara untuk yang beragama Hindu atau mungkin yang non-Hindu pernah lihat upacara yang ada pada layar HP kalian? Atau mungkin ada salah satu di antara kalian yang mendapatkan atau mengalami upacara ini? Ada yang tahu ini upacara apa? Upacara Moraja Swala, Mister? Tahu tidak ya, kapan seseorang akan mendapatkan atau mengalami upacara seperti ini? Pada saat pertama menstruasi, Mister? Nah, betul Indra ya, saat pertama menstruasi. Nah, mungkin yang wanita ya, ini pasti karena ini kelas 9 pasti saya yakin sudah ada di antara kalian yang mengalami menstruasi. Nah, dalam agama Hindu, ketika seorang anak perempuan mulai masuk masa pubertas atau remaja, diadakan upacara Merajaswala. Kalau yang wanita, kalau yang laki-laki Merajasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah melaksanakan observasi dan diskusi kelompok pada LKPD, peserta didik mampu menghubungkan struktur dan fungsi organ reproduksi wanita dengan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua, setelah melaksanakan observasi dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menghubungkan fungsi organ reproduksi wanita dengan tahapan pembentukan sel telur atau oogenesis dengan tepat. Dalam kegiatan pembelajaran kita, penilaian yang digunakan mulai dari penilaian pengetahuan dengan nanti ada post test, kemudian juga ada penilaian keterampilan,
dengan kalian bisa mempresentasikan keaktifan dalam diskusi, ketekunan kalian mengikuti kegiatan Zoom meeting, dan juga ada penilaian sikap. Ya. Ke dalam sekarang aktivitas yang pertama. Di aktivitas yang pertama, kita akan membahas tentang hubungan organ reproduksi dengan kesehatan reproduksi wanita. Untuk itu, mari kita saksikan dulu video terkait dengan organ reproduksi. Sudah terlihat anak-anak videonya? Sudah, Mister. Oke, let's play. How are you today? Always fine, always happy, and always healthy in your work. Come back again with me, Mr. Wayanti. Bintang Persada Junior High School Online. Alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim. Tuba fallopi. Ovarium atau indung telur. Vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium. Ya, terkait sistem reproduksi wanita. Ya, mudah-mudahan ada dengan video tadi ada bayangan tentang organ-organ reproduksi pada wanita. Next. Nah, ini Mister ada artikel ya. Di artikel yang diterbitkan ini yang dibuat oleh Dr. Niken Wening SPOG mengatakan bahwa mengatasi keputihan, kebersihan genital yang terjaga. Berarti menurut kalian, apakah organ reproduksi itu, kebersihan organ reproduksi terkait dengan penyakit yang ada pada organ reproduksi? Menurut kalian terkait apa tidak? Terkait, Mister. Ya, sangat terkait ya. Jadi untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, kita perlu menjaga kebersihan organ reproduksi. Dan untuk itu kita harus mengenal organ-organ reproduksi kita. Ya, nah kebetulan sekarang kita membahas organ reproduksi wanita, berarti yang wanita-wanita yang ciwi-ciwi ini ya harus lebih mengenal lagi organ reproduksinya supaya bisa menjaga kebersihannya dan tetap sehat, tidak terkena penyakit, gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Setelah kemarin kita diskusi di WA Group, kemudian kalian sudah membaca materi ajar, sudah menonton video sebagai stimulasi hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan identifikasinya, silahkan. Saya, Mister. Dari Indra pertama, silahkan Indra. Apa yang dimaksud dengan ovarium? Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ovarium? Betul. Berikutnya, siapa lagi? Dekwit. Dekwit, silahkan. Fungsi ovarium, Mister. Tadi yang pertama, Indra, apa yang dimaksud ovarium? Kemudian Dekwit, apa fungsi ovarium? Oke, siapa lagi ini? Angkat tangan. Wahtu, Gekta, sama Sinta. Dari Wahtu dulu. Hormon estrogen berada di mana, Mister? Di mana dihasilkan estrogen. Oke. Siapa lagi? Tadi Sinta, silahkan. Di mana tempat berkembangnya Ya, janin? Firda, silahkan. Apa fungsi endometrium? Oke. Apa fungsi endometrium? Ya. Baik. Apa yang kalian sampaikan di sana gambar yang ada di layar HP atau laptop kalian. Ini adalah gambar organ reproduksi wanita. Berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan literasi yang sudah kalian lakukan, mari sebutkan nama organ-organ yang ada di layar dan fungsi. Yang bagian A itu adalah ovarium, Ya, fungsi. yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur. Ya, betul. A adalah ovarium sebagai tempat pembentukan sel telur.
Berikutnya tadi Clarissa, silahkan. Tuba fungsi untuk tempat jalan untuk sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Yang mana? Tadi sudah dibilang oleh Clarissa tempat perjalanan sel sperma ya, sel telur. Nah juga selain tempat perjalanan sel telur di tuba Fallopi atau Piduk terjadi apa ya Nana? Ada yang tahu? Fertilisasi, Mister. Fertilisasi, Mister. Fertilisasi, betul ya, bertemunya sel telur dan sel sperma. Bertemu terus melebur terjadi. Yang C. Apa yang C ini? Infundibulum. Infundibulum, betul. Apa fungsinya? Menangkap sel telur. Menangkap sel telur dari ovarium. Mister, yang G itu serviks atau leher rahim. Nah, apa fungsinya? Fungsinya jalan keluar janin dari uterus ke vagina dan menghasilkan lendir. Ya, betul ya. Berikutnya, setelah kita mengenal organ-organ reproduksi ini, Mister akan memberikan kalian beberapa kasus atau peristiwa yang terkait dengan kesehatan organ reproduksi. Nah, tugas kalian adalah kalian bisa menyampaikan kira-kira organ mana sih yang terpengaruh. Miom adalah pertumbuhan jaringan non-kanker. Pertumbuhan jaringan ini umumnya tidak memengaruhi proses kehamilan. Hanya saja ada sebagian kasus miom yang lokasi pertumbuhannya dapat menyebabkan infertilitas atau keguguran. Organ reproduksi yang terkait rahim, Mister? Rahim, betul. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri, terutama saat sedang menstruasi. Bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilah apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Endometrium, Mister? Ya, endometrium. Kenapa bisa menyimpulkan endometrium, Indra? Karena endometrium itu tempat menempelnya. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV. Setiap tahun puluhan ribu perempuan menderita kanker oleh virus ini. Kondisi ini dapat mempengaruhi terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear. Pap smear. Oke, human papillomavirus. Organ apakah yang diserang dari reproduksi wanita, Gekta? Cervix, Mister? Cervix, betul. Jadi human papillomavirus itu menyebabkan penyakit apa, Gekta ya? Kanker. Ya, betul berarti. Muncul bau pada organ intim wanita akibat tidak bagus dalam menjaga kebersihan organ intim, berkembang bakteri yang bukan bakteri normal pada organ intim. Jika dibiarkan akan memunculkan rasa gatal dan keputihan. Itu terjadi di vagina, Mister? Ya, hanya dulu ya. Yang ciwi-ciwi ini, terutama yang cewek-cewek ini. Selama ini bagaimana cara untuk menjaga kebersihan vagina? Misalnya, mandi 2 kali sehari gitu. Terus mungkin ada yang mau nambahkan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan organ intim supaya tidak terkena penyakit. Saya, Mister. Ya, silakan. Rajin cebok, Mister. Betul, benar sekali. Ada lagi? Ceboknya itu harus dari depan ke belakang. Kesimpulan kita tentang organ reproduksi dan kaitannya dengan kesehatan. Silakan, Dewi. Alat reproduksi wanita seperti ovarium, tuba Fallopi, infundibulum, rahim, endometrium, vagina harus saja jaga kebersihannya agar tidak menyebabkan. Aktivitas 1 kita pindah ke aktivitas 2 tentang oogenesis. Silakan disaksikan di layar HP kalian. Ada artikel yang saya ambil dan juga sudah ada masih di dalam kandungan ovarium wanita mengandung sekitar 6 sampai 7 juta sel telur. Saat baru lahir, matang saat mulai masuk usia pubertas. Ada jutaan sel telur tapi hanya ratusan ribu yang akan berkembang. Tapi jangan bayangkan telurnya kayak telur bebek, telur ayam, rendah ya. Ukurannya telurnya mikroskopis gitu ya.
Jadi jangan berpikir wanita punya telur nanti bisa bertelur kayak bebek. Akan menyaksikan video tentang oogenesis atau pembentukan video oogenesis berikut ini. Sudah terlihat videonya, Nana? Masih loading, Mister. Oh, masih loading. Oke, sudah, Mister. Sudah. Oke, let's check it out. Production of egg. The production of egg in the female reproduction organ, the ovary, is called oogenesis. The production of reproductive cells in females occurs during certain periods. The eggs are protected and nourished by the ovary. There are a large number of follicles in the ovary. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes. Video tadi, kemudian dari artikel tadi, kita akan mulai membahas tentang oogenesis ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Yang pertama kita bahas adalah identifikasi masalahnya. Silahkan. Apa yang badan polar? Apa yang dimaksud dengan badan polar? Oke, yang dimaksud dengan badan polar. Oke. Berikutnya Trisetyo. Silahkan. Apa yang maksud dengan oogenesis? Apa yang maksud dengan oogenesis? Apa yang dimaksud oogenesis? Di mana oogenesis terjadi, Mister? Oh ya. Nomor 7, di mana terjadinya oogenesis. Oke, good. Sudah ada 7 pertanyaan yang akan kita coba temukan jawabannya dari identifikasi, dari pengolahan dan pembahasan data yang akan kita lakukan. Ya, pengumpulan data. Oke. Nah, kemarin tadi setelah kalian menonton video oogenesis dan kita sudah bahas juga di WA dan kalian juga sudah mengerjakan LKPD, mari kita tentukan dan analisa bagian-bagian dari tahapan oogenesis atau pembentukan. Silahkan untuk menyampaikannya. Siapa? Yang pertama itu oogenium. Oogenium. Oogonium. Siapa yang raise hand ya? Oh banyak, wow banyak sekali ya yang raise hand. Saya minta di Panji, silakan. Yang kedua itu oosit primer, Mister. Silakan Rahmani. Yang nomor 5 itu ootit, Mister. Ootit, good Rahmani. That's right. Ootit, N or 2N? N, Mister. N, ya sudah upload. Good Rahman. Hasil diskusi dan literasi yang kalian lakukan, kalian silakan tuliskan dan sampaikan proses pembentukan sel telur dan hubungannya dengan organ reproduksi wanita. Sukayana dulu. Nah, Sukayana raise hand ya. Silakan Sukayana. Fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Kedua, fase perkembangan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma. Good job ya. Kakak sudah menyampaikan hasil pengolahan datanya. Berikutnya, silakan yang raise hand lagi. Masih Dekwit, silakan Dekwit. Dari yang pertama yaitu oogonium, terjadi pembelahan mitosis lalu menjadi oosit primer. Setelah itu terjadi pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan badan polar dan oosit sekunder. Setelah itu terjadi pembelahan meiosis 2 yaitu menjadi badan polar. Mister mau tanya sama kalian, apakah dari nomor 1 sampai 6 ini semuanya terjadi di ovarium? Nomor 3 itu, Mister? Ya, betul ya. Oosit sekunder itu sudah keluar dari ovarium dan melanjutkan proses sisanya
dengan perjalanan sampai kalian sampaikan hasil kesimpulan kalian dari diskusi kita. Sekarang tadi Dewit yang pertama, nah sekarang Indra, saya kasih kesempatan. Silakan Indra. Kesimpulannya adalah oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di ovarium yang menghasilkan satu ovum N dan tiga badan polar N. Aktivitas ketiga tentang menstruasi. Yang laki-laki mengalami menstruasi? Tidak ya. Ya. Walaupun tidak mengalami, kalian juga harus mempelajari ya. Apalagi yang wanita yang mengalami. Sekarang harus lebih memperhatikan tentang siklus menstruasi. Sebuah video untuk kalian terkait dengan siklus menstruasi. Sudah terlihat videonya? Belum, Mister. Sudah. Oke. Mari kita tonton anak-anak. 8 hari siklus menstruasi. Pubertas biasanya dimulai dari umur 12 tahun. Ditandai dengan adanya perubahan berat badan, payudara dan pinggul mulai membesar, jerawat bermunculan, rambut tumbuh di ketiak, vagina, dan mulai mengalami menstruasi. Yaitu proses luruhnya dinding rahim yang keluar melalui vagina disertai dengan cairan menstruasi. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada cairan menstruasi merembes ke baju dalammu atau sampai nembus ke spray tempat tidur. Itu menstruasi pertamamu. Oke, jalani masa pubertasmu dengan nyaman ya, gitu kata pesannya ya. Nah, tadi itu videonya ya. Sekarang yang kedua, gambar. Oke. Nah, ini situasi-situasi yang sering dialami para ciwi-ciwi ya, cewek-cewek ya, saat mengalami menstruasi. Ini saya mau tanya nih sama cewek-cewek yang ada di kelas ini ya. Hai Anin. Hai Mister. Nah, kalau misalnya Anin dia menstruasi atau haid, di antara semua gejala-gejala yang terlihat ini mana yang sering dialami? Biasanya nggak ada gejala sih, Mana Mister. dialami Bunga? Kalau nggak biasanya sih mudah marah dan tersinggung, terus nyeri otot gitu, Mister. Oh ya. Jadi untuk yang cowok-cowok ya, kalau ada teman-temannya yang cewek, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah dia. Berarti dugaannya, hipotesisnya adalah lagi PMS. Pertanyaan kalian yang muncul ketika kalian melihat video tadi, wah langsung sudah raise hand ya. Yes. 4 orang pertama yang raise hand ya, ada Sukayana, Indra, Putra, dan Panji. Sebentar ya. Oke, kakak silakan Sukayana, pertanyaannya apa? Kenapa pada saat menstruasi mudah lelah? Mengapa pada saat menstruasi mudah lelah? Oke, lelah menjalani kehidupan, tidak ya? Yang kedua, Indra, silahkan. Mengapa pada saat menstruasi bisa menyebabkan mudah marah dan tersinggung? Menstruasi mudah emosi ya. Trisetyo, silakan. Gejala-gejala apa saja yang dialami saat menstruasi? Yang dialami saat menstruasi. Apa yang mempengaruhi perbedaan PMS? Banyak ya pertanyaannya ya. Saya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian ini tentang siklus menstruasi. Mohon maaf ya bagi yang belum sempat saya tanggapi identifikasi masalah. Tapi mudah-mudahan dari 10 pertanyaan ini sih saya rasa ya bisa mengcover semua hal yang membahas tentang menstruasi. Dari beberapa hari yang lalu ya, saya sudah mengirimkan kalian LKPD. Kemudian di LKPD itu pada aktivitas 3 ada perintah bahwa setiap siswa itu melakukan wawancara pada ya 2 atau 3 orang wanita yang ada di sekitarnya yang sudah mengalami menstruasi. Kemudian mengirimkannya ke link Google Form. Nah, Mister sudah rekap hasil wawancara kalian pada Excel observasi kalian. Nah, terlihat ya.
Oke. Terlihat, Mister. Sip. Nah, itu observasi yang sudah kalian lakukan pengumpulan datanya di rumah ya. Kita lanjutkan lagi pengumpulan data yang kedua. Sekarang kita akan mengumpulkan data dari gambar. Nah, ini juga sudah Mister kirimkan di LKPD kemarin gambar-gambar ini. Dan Mister sudah menyuruh kalian untuk mengamati gambar dan mengidentifikasi dan menganalisa setiap tahap atau fase pada siklus menstruasi. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil wawancara kalian kepada wanita-wanita yang sudah mengalami menstruasi. Celia, silahkan. Apakah semua usia mengalami siklus menstruasi rata-rata mulai mengalami pertama saat mengalami siklus menstruasi pada umur 10 sampai 11 tahun. Ya. Selesai menstruasi saat umur 45 sampai 55 tahun. Ya. Boleh mensnya silakan. Pada umumnya menstruasi teratur setiap bulannya dengan siklus 21 sampai 35 hari. 21 sampai 35 hari. Oke. Yang paling normal itu berapa hari sebenarnya, Catherine? 28 hari ya. Yang paling normal sekali itu 28 hari teraturnya. Nah, dari data yang kalian dapat kemarin juga rata-rata nah, saya stop share ya. Nah, ini ya dari kemarin yang kalian dapatkan, ini rata-rata juga di hari, udah kelihatan anak-anak link gininya, Excel-nya udah ya? Sudah. Nah, ini ya, ada 28, 34, 28, 22, 25, 30. Perbedaan hormon, aktivitas, stres, dan lingkungan, Mister. Ya, betul ya. Ada aktivitas hormon, ada kemudian kegiatan fisik, stres, psikis yang dialami makanan, lingkungan, itu sangat berpengaruh pada perubahan siklus menstruasi. Pengolahan data yang kedua. Nah, berdasarkan analisa gambar kalian terhadap kondisi endometrium dan perubahan hormon, maka kalian silakan mengisi keterangan pada 4 fase menstruasi. Ada fase menstruasi. Ya, fase menstruasi, Mister, terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Terus? Korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Turunnya estrogen dan progesteron menyebabkan lapisan dinding terlepas. Terus? Adanya pendarahan. Fase ini berlangsung kurang lebih 5 hari dengan darah yang keluar berkisar 50 sampai 100. Fase praovulasi atau voliferasi. Silahkan Stephanie. Fase praovulasi terjadi pembentukan kembali dinding rahim oleh hormon estrogen. Estrogen juga merangsang serviks untuk menghasilkan lendir yang menetralkan suasana asam di vagina. Terjadi pada hari ke-6 sampai 13. Fase ovulasi. Menghasilkan LH, oosit sekunder lepas dari folikel dan keluar dari ovarium, terjadi pada hari ke-14. Nah, aktifnya LH. LH ini sama dengan FSH tadi ya, asalnya dari hipofisis, dari otak kita. Kemudian karena tadi si estrogen muncul, dia yang merangsang LH biar keluar. Indra, silakan Indra. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Ya. Fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Follicle the graft yang telah melepaskan oosit sekunder yang telah matang akan mengerut membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen
yang bertugas merangsang penebalan dinding rahim atau endometrium, mempersiapkan penerimaan penempelan embrio. Ya. Bagi yang siklus menstruasinya normal ya. Ini adalah hari ke-14. Nah, bagi yang siklus menstruasinya normal biasanya 4 hari sebelum hari ke-14 berarti di hari ke-10 dan 4 hari setelah hari ke-14 berarti hari ke-18 ini disebut dengan masanya. Menstruasi adalah proses peluruhan dinding rahim karena tidak adanya embrio yang tertanam. Hormon dalam proses ini yang ada adalah hormon yang berpengaruh adalah FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Nah, setiap menstruasi orang itu berbeda-beda, memiliki perbedaan, normalnya 28 hari atau 21 sampai 35 hari. Sekarang Mister minta kalian membuat refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian atau pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan, siapa yang ingin memberikan refleksinya? Mandra? Menurut saya sih lebih baik sih, Mister. Soalnya kan kalau kalau kita langsung tiba-tiba itu kan kita kayak wah langsung nih dapat nih, ya. Lebih santai, Mister. Lebih santai, nggak tegang-tegang ya. Bagus lah, Mister. Bagus. Kalau dari Mister juga kalian juga sudah sangat bagus ya dalam berdiskusi, sudah aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat-pendapat kalian tentang sistem reproduksi pada wanita ini ya. Nah berikutnya, di pertemuan kita berikutnya kita akan melanjutkan tentang sistem reproduksi manusia pada pria nanti ya. Jadi sama nanti akan Mister kirimkan materi ajarnya untuk kalian juga. Nah, untuk kegiatan hari ini, untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian dalam penerimaan materi sistem reproduksi pada wanita, Mister akan kirimkan link quizzes pada kalian ya. Kita akan mengerjakan quizzes. Oke, ini dia linknya anak-anak ya. Mister masukkan di room chat kalian. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Dari mulai ada pergerakan ini ya. Wah, keren-keren. Yang teratas ada Turah Manik masih dalam pengerjaan. Baik anak-anak, nampaknya sudah banyak yang selesai mengerjakan. Untuk post-testnya hasilnya juga cukup. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah melakukan post-testnya, maka kegiatan pembelajaran akan segera Mister tutup. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Luar biasa kali, 2 jempol, 4 jempol untuk kalian untuk hari ini ya, sangat aktif. Semua sudah berperan, baik yang saat kegiatan online maupun kemarin saat di WA Group. Juga anak-anak yang hari ini semuanya menutup pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kita akan berdoa lagi. Kita tutup pelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih anak-anak, semangat terus belajarnya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya, supaya tetap sehat dimanapun kita berada.